Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa, silahkan. Baik, Bu. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Amin. Terima kasih ya sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, Ibu ingin mengetes semangat kalian dan mengecek kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak sebelum Ibu mulai. Nanti Ibu akan bilang semangat pagi, kalian jawabnya siap belajar, siap belajar, siap belajar IPS dengan penuh semangat ya anak-anak. Nanti siap belajarnya 2 kali, siap belajar IPS-nya 1 kali ya anak-anak. Apakah sudah dipahami? Sudah paham, Bu. Baik. Jika kalian semua sudah paham, Ibu coba ya langsung. Semangat pagi, siap belajar, siap belajar IPS. Wah, semangat sekali ya anak-anak Ibu ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jika kalian sudah semangat, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah semua berangkat semua? Iya, Bu, nihil. Alhamdulillah, jika kalian semua berangkat semua. Berarti anak-anak Ibu ini rajin-rajin sekolah ya anak-anak. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Peran iptek dalam ekonomi, Bu. Ya, benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai peran iptek dalam ekonomi. Apakah kalian semua sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin tanya kepada Ibu yang ingin bertanya kepada kalian ya anak-anak. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai peran iptek dalam ekonomi. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkembangan iptek dalam bidang ekonomi. Apa dampak yang ditimbulkan anak-anak? Salah satu dampak dari perkembangan iptek dalam ekonomi yaitu dengan adanya perkembangan teknologi dapat mempercepat dan mempermudah kegiatan ekonomi. Terima kasih Mbak Dias, ya benar sekali ya yang dikatakan Mbak Dias. Itu merupakan salah satu dampak positifnya ya anak-anak. Dengan adanya perkembangan teknologi dapat mempercepat dan mempermudah kegiatan ekonomi. Namun ada pula dampak negatif dari perkembangan iptek dalam ekonomi. Dampak negatifnya apa anak-anak? Silahkan. Menurut saya, dampak negatif dari perkembangan iptek dalam ekonomi salah satunya yaitu dapat mengurangi lapangan pekerjaan karena tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga mesin. Wah, bagus sekali ya anak-anak, pintar-pintar sekali ya, betul yang dikatakan Mbak Angel tadi ya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek dalam ekonomi yaitu mengurangi lapangan pekerjaan karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Bayangkan saja ya anak-anak, jika semua perusahaan sudah menggunakan tenaga mesin, maka manusia sudah tidak dibutuhkan sehingga dapat mengurangi lapangan pekerjaan. Jadi semua sudah paham ya anak-anak materi mengenai peran iptek dalam ekonomi? Sudah, Bu. Baik, jika kalian semua sudah paham, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Ibu ulangi lagi. Kita masih membahas mengenai bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam bab ini ada 6 submateri atau subbab ya anak-anak. Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kedua mengenai kegiatan ekonomi. Yang ketiga mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yang keempat peran iptek dalam ekonomi yang sudah kita bahas minggu lalu dan tadi kita sudah bahas lagi anak-anak sedikit.
Dan yang kelima mengenai peran kewirausahaan dalam membangun perekonomian di Indonesia yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Dan yang keenam mengenai hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia yang kita akan bahas pada minggu depan. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi di Indonesia. Diperhatikan ya anak-anak, yang gambar sebelah kiri ada seorang bapak-bapak sedang membuat suatu sangkar burung. Ya, bapak-bapak ini merupakan seorang pengusaha yang memiliki usaha untuk membuat sangkar burung. Dan yang di samping kanan ini ada gambar orang yang mempunyai kewirausahaan di bidang minuman. Namun itu merupakan beberapa contoh ya anak-anak. Selain itu juga ada dalam bidang lain ya anak-anak, ada dalam bidang makanan, jasa, dan lain-lain ya anak-anak, contoh wirausaha. Jadi dalam memenuhi kebutuhan manusia yang selalu bertambah dan menuntut kualitas yang bagus, maka sebagai produsen perlu ada inovasi dalam produksinya. Kebutuhan manusia yang sangat bervariasi tentu saja harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan lebih kreatif, dan perlu kemampuan untuk mengembangkannya atau membuat sesuatu yang baru agar barang produksinya laku di pasaran. Berikutnya ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, melalui pembelajaran siswa mampu menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi di Indonesia dengan jelas. Yang kedua, melalui pembelajaran siswa mampu dapat mendeskripsikan pengertian kreativitas dan wirausaha dengan jelas. Yang ketiga, melalui pembelajaran siswa mampu dapat menyebutkan ciri-ciri manusia kreatif dan ciri-ciri manusia yang berjiwa wirausaha minimal 3. 3 tujuan pembelajaran ini akan kita capai pada pertemuan kali ini. Dalam materi ini ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai kreativitas, yang kedua mengenai wirausaha. Langsung saja, yang pertama kreativitas. Seseorang mampu membuat sesuatu yang indah dengan nilai jual yang tinggi adalah hasil kreativitas orang tersebut. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari jiwa wirausaha. Kemampuan untuk melakukan kreativitas itu tergantung kepada kemauan manusia untuk mengembangkannya ya anak-anak. Yang di bawah ini merupakan contoh dari hasil kreativitas. Nah, ini merupakan hasilnya yaitu barang kerajinan dari kerajinan tangan, yaitu seperti contohnya yaitu ada tas yang terbuat dari rotan. Selanjutnya ada ciri-ciri orang kreatif. Silahkan Mbak Monica bisa membantu Ibu untuk membacakan ciri-ciri tersebut. Baik Bu, seseorang dikatakan kreatif pada manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat ingin tahu. Kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Kemudian, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Kemudian, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Kemudian, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Selanjutnya, belajar dari kegagalan. Dan yang terakhir, ada belajar dari pengalaman orang lain. Ya, terima kasih ya Mbak Monica sudah membantu Ibu untuk membacakan. Nah, dari 9 ciri-ciri tersebut, apakah ada beberapa ciri-ciri tersebut yang ada dalam diri kalian? Punya Bu. Ya, jika kalian memiliki atau mempunyai ciri-ciri tersebut, kalian harus mengembangkannya karena itu merupakan modal yang besar untuk kehidupan kelak kalian. Jadi kalian harus mengembangkan kreativitas atau gagasan kreativitas kalian agar kalian kelak menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa itu kreativitas? Proses penciptaan ide atau sesuatu yang baru, Bu. Ya, benar sekali ya. Apakah ada yang lain yang ingin berpendapat? Kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru. Ya, benar sekali ya anak-anak. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk
melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, menurut Supriyadi 2001. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Kreativitas seseorang atau kreativitas kita dipengaruhi oleh kemampuan, bakat, ilmu pengetahuan, serta ditambah dengan pengalaman yang merupakan guru berharga untuk memicu kreativitas keberhasilan dalam kegiatan ekonomi. Selain kreativitas ada pula inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Jadi, inovasi dan kreativitas itu berbeda ya anak-anak. Jadi, barang-barang yang memenuhi kehidupan ekonomi kita merupakan hasil dari inovasi. Jadi, dari penelitian atau eksperimen menciptakan hal yang baru yang merupakan dari hasil inovasi. Dan hal ini sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan bisnis. Banyak orang yang berhasil karena ide kreatif dan inovatifnya. Seperti contohnya di gambar itu ya anak-anak, ada seorang pengusaha membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, pengusaha ini merupakan pengusaha yang sukses dan berhasil di bidang bisnisnya ya anak-anak. Ia berhasil karena ia mengembangkan ide kreatif dan inovatifnya. Jadi, pengusaha yang sukses selalu melakukan inovasi bagi perkembangan perusahaannya. Perusahaan akan selalu menghasilkan produk baru untuk mengikuti perkembangan sesuai selera konsumen. Jadi, misalnya contohnya ya anak-anak, tadi kan ada ciri-ciri kreativitas yaitu ingin tahu. Jadi, pengusaha itu ingin tahu apa sih trennya sekarang, apa sih tertariknya sekarang, apa sih minatnya sekarang. Jadi, ia mampu menangkap atau melihat peluang bisnis dan ia mengikuti perkembangan dan sesuai dengan selera konsumen. Contohnya, pengusaha itu sekarang trennya coffee shop, maka pengusaha itu akan membuat atau menangkap peluang bisnis dengan mendirikan warung kopi atau sebagainya. Jadi, tujuan perusahaan melakukan inovasi itu bukan hanya untuk menghasilkan hasil produksinya ya anak-anak, melainkan sebagai berikut. Yang pertama, membuat desain dan model yang menarik seselera konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang keempat, mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Yang kelima, produknya memiliki daya guna dan serbaguna. Yang keenam, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Jadi, barang yang berkualitas maka harganya juga disesuaikan ya anak-anak. Baik, apakah semua sudah paham? Sudah paham, Bu. Jika kalian semua sudah paham, Ibu akan lanjutkan yang pokok pembahasan yang kedua mengenai kewirausahaan. Jadi anak-anak, tahu tidak bahwa pada tahun 1997 Indonesia itu mengalami krisis ekonomi ya, krisis moneter yang mengakibatkan keadaan perekonomian pada saat itu belum membaik sepenuhnya. Banyak perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan negara lain. Nah, sekarang ini kita pada era perdagangan bebas, maka rasanya tidak salah jika kita sudah menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja. Jadi anak-anak, jika kalian sudah tamat sekolah, kalian pasti mau kan memenuhi kebutuhannya. Jadi kita ketahui ya anak-anak, jika kita pasti anak-anak itu nasibnya berbeda-beda ya anak-anak. Ada beberapa anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi anak-anak, dengan demikian kalian mulailah dari sekarang untuk lebih mengembangkan diri dengan gagasan kreatif. Di samping itu, kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi, pengangguran setiap harinya semakin bertambah. Oleh karena hal itu, diperlukan suatu penanganan yang serius untuk dapat membantu
masalah penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Seseorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Jadi peranan kewirausahaan atau peranawirausaha mampu membuka lapangan baru atau lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Terdapat ciri-ciri wirausaha, yaitu orang-orang memiliki potensi untuk berprestasi. Ia senantiasa memiliki motivasi yang besar untuk maju dan berprestasi dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Ia mampu menolong dirinya pada saat permasalahan hidupnya. Dengan kekuatan yang ada pada dirinya, manusia wirausaha mampu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti contohnya ya anak-anak, kalian bisa lihat dulu ya anak-anak, diamati terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, pada gambar sebelah ini, gambar sebelah kiri ini gambar apa anak-anak? Pengusaha kerajinan tangan. Ya, benar sekali ya anak-anak, ini merupakan gambar seorang bapak-bapak, seorang membuat suatu sangkar burung, dan bapak-bapak ini merupakan pengusaha, dan yang sebelah kanan ini merupakan pengusaha membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, ibu ingin bertanya, apa hubungan dari kedua gambar ini dengan materi ini, atau hubungan kedua gambar ini dengan ciri-ciri wirausaha? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Menurut saya, kedua gambar tersebut menggambarkan bahwa mereka berdua mempunyai potensi yang dimilikinya itu yang bisa menciptakan suatu keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, benar sekali ya, dua gambar ini memiliki hubungan dengan ciri-ciri wirausaha. Jadi, potensi atau kekuatan yang ada pada diri kita, manusia wirausaha mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, keberhasilan seseorang tergantung pada manusianya sendiri. Jiwa wirausaha harus mampu mengenali dirinya sendiri dan harus melengkapi diri dengan jiwa besar. Berikut ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat yaitu manusia yang memiliki moral tinggi, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wirausaha. Manusia yang memiliki mental wiraswasta mempunyai kemampuan keras atau kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Manusia wiraswasta memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya, serta memiliki kejujuran dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Seseorang wirausaha harus dapat mengenal lingkungannya sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Yang keempat, memiliki keterampilan wiraswasta. Untuk dapat menjadi manusia wirausaha, diperlukan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam manajerial, dan keterampilan bergaul antar manusia. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Diingat lagi ya anak-anak, tadi ciri-ciri kreativitas kan ingin tahu. Jadi keberhasilan dalam wirausaha salah satunya yaitu mau mencari tahu atau ingin tahu tentang beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan suatu usaha. Apakah sudah dipahami anak-anak materinya? Sudah, Bu. Sudah paham, Sudah, Bu. Baik, jika kalian semua sudah paham, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Ibu ingin membentuk kalian menjadi 4 kelompok yang nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Materi diskusinya, kelompok 1 jelaskan peran kewirausahaan dalam membangun perekonomian di Indonesia. Kelompok 2 jelaskan faktor-faktor apa yang mendorong munculnya semangat wirausaha, serta bagaimana kaitan antara lemahnya semangat wirausaha dengan hasil produksi yang tidak mampu bersaing. Kelompok 3, apakah penjajahan dari bangsa barat
telah berdampak terhadap sikap rendah diri, dan apakah sikap rendah diri itu berpengaruh terhadap semangat wirausaha. Selanjutnya, kelompok 4 membahas mengenai bangsa Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya masih bergerak di bidang sektor pertanian dan perkebunan. Bagaimana peluang wirausaha dalam bidang pertanian dan perkebunan di Indonesia? Nanti kalian menjawab itu ya anak-anak. Nanti ibu akan membagikan LKPD dan kalian bisa mendownload dan kalian juga bisa mendiskusikan pertanyaan itu ya anak-anak. Nanti waktu berdiskusinya 10 menit. Nanti setelah kalian selesai mendiskusikan, kalian bisa mempresentasikannya. Kalian bisa mempresentasikan perwakilannya saja ya anak-anak. Apakah semua sudah dipahami? Sudah paham, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu sudah membagi kelompok ya anak-anak. Nanti kelompok 1 terdiri dari Monica, Fiona, Amalia, dan Eli. Kelompok 2 terdiri dari Dias, Puput, Adila, Div, dan Diva. Kelompok 3 terdiri dari Alivia, Eka Aprilia, Putri Andini, dan Evi Rahmawati. Dan yang keempat nanti terdiri dari Kristina, Rifki, Maratus Solihah, dan Asriato Noviasari. Apakah kalian sudah paham ya anak-anak pembagian kelompoknya? Sudah paham, Bu. Jika kalian sudah paham, kalian bisa berdiskusi mulai dari sekarang ya anak-anak. Waktunya 10 menit. Ibu mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sisa waktunya tinggal 3 menit ya anak-anak. Apa ada yang kesusahan atau ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang kesusahan atau kesulitan, apa malah sudah ada yang selesai anak-anak? Belum selesai, Bu. Baik, jika belum selesai, diselesaikan dahulu ya anak-anak. Waktunya tinggal sedikit ya anak-anak. Baik, Bu. Anak-anak, 10 menit sudah berlalu ya anak-anak. Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Jika semuanya sudah selesai, silahkan untuk kelompok 1 bisa maju presentasi untuk membacakan hasil diskusinya ya anak-anak. Baik, silahkan. Baik, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Dan presentasi kalian sudah menjawab dari pertanyaan ibu ya anak-anak. Sudah bagus dan sudah lengkap dan sudah jelas ya anak-anak. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah paham semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham, siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Jadi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini salah satunya yaitu pengertian kreativitas, di mana kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Selain itu, kita juga belajar mengenai ciri-ciri seseorang dikatakan kreatif, pengertian wirausaha, serta ciri-ciri wirausaha. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Terima kasih Mbak Monica. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Jadi, selain yang dikatakan Mbak Monica, kita juga pada pertemuan hari ini membahas mengenai peran kewirausahaan dalam membangun negara, yaitu mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menambah pendapatan negara melalui pajak. Ya, benar sekali ya Mbak Atus, benar sekali. Terima kasih Mbak Atus yang sudah menambahkan. Apakah ada yang lagi yang ingin melengkapi atau menambahkan? Cukup, Bu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang ingin menambahkan anak-anak. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Baik, jadi seperti yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian ya, anak-anak, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari mengenai yang pertama pengertian kreativitas, yang kedua mengenai ciri-ciri seorang dikatakan kreatif, yang ketiga mengenai pengertian wirausaha, yang keempat mengenai ciri-ciri jiwa wirausaha, dan yang kelima mengenai peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui sampai mana pemahaman
kalian mengenai materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis yang akan Ibu share linknya di chatroom ya anak-anak. Dan Ibu, tenang saja, Ibu akan share juga di Google Classroom ya anak-anak, agar kalian ingat dan jangan lupa untuk mengerjakan ya anak-anak. Ibu beri waktu sampai hari Minggu tanggal 4 November 2022 pukul 23.59 ya anak-anak. Dan kesempatan mengerjakannya satu kali saja ya anak-anak. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika kalian sudah paham, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi di Indonesia. Selain itu, dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami interaksi antar ruang dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk membaca materi berikutnya ya anak-anak, yaitu mengenai hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa, silahkan. Baik Bu, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Amin. Terima kasih yang sudah memimpin berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih atas antusias selama mengikuti pembelajaran hari ini. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.